Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Kashfus Syubuhat oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih, dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang keanehan, keajaiban sebagian orang yang mengaku Islam namun ternyata tidak paham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Justru orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal CS, yang notabene mereka ini kafir, musyrik, justru mereka paham betul apa makna kalimat la ilaha illallah. Jadi ada muslim yang nggak paham makna la ilaha illallah. Sebaliknya, justru orang musyrik, orang kafir yang paham betul makna la ilaha illallah tersebut. Kemudian penulis rahimahullah di halaman 38 mengatakan, "Idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin wa arafta asyirka billahi alladzi qala Allahu fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata penulis, apabila engkau mengetahui apa yang telah aku sebutkan sebelumnya, kau mengetahui itu dengan pengetahuan yang kuat di dalam hatimu, dan kau juga mengetahui bahwa syirik kepada Allah yang Allah firmankan dalam ayatnya di surah An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni tatkala dia disekutukan dengan selainnya, dan Allah masih mengampuni apa-apa yang di bawah kesyirikan itu bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ikhtalafa ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala fi hadhil ayat. Tadi ayat yang ke-48 dari surah An-Nisa, Allah tidak mengampuni syirik dan Allah mengampuni yang di bawah kesyirikan. Ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi sebelum kita bahas perbedaan pendapat di antara para ulama, terkadang ada sebagian dai, sebagian ustadz atau sebagian penceramah itu kurang bagus, kalau tidak dikatakan salah, kurang bagus ketika menerjemahkan ayat ini, sehingga muncul pemahaman yang keliru tentang ayat ini. Di sini Allah mengatakan Allah tidak mengampuni syirik dan Allah mengampuni
ma duna dzalik. Kata-kata Allah tidak mengampuni syirik itu ya terkadang disampaikan tanpa disertai penjelasan bahwa yang dimaksud Allah tidak mengampuni syirik ini manakala dia itu mati membawa dosa syirik tersebut. Ya, bukan secara mutlak Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya berapa banyak para sahabat-sahabat Nabi SAW yang dahulu merupakan mantan musyrikin, itu juga gak diampuni sama Allah. Maka Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni segala dosa, bahkan syirik kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dua syarat terpenuhi. Yang pertama yaitu selama nyawa masih belum keluar dari jasadnya, ruh masih belum terpisah dari jasadnya, berdasarkan sabda Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selama ruh masih belum terpisah dari jasadnya, alias masih belum nyampe kerongkongannya. Kemudian yang kedua, selama matahari belum terbit dari arah barat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Hari di mana datang tanda-tanda, sebagian tanda-tanda Tuhanmu, itu maksudnya hari kiamat. Maka ketika tegak hari kiamat, ditafsirkan oleh para ulama, yaitu ditafsirkan oleh Nabi SAW, yaitu ketika matahari terbit dari arah barat. Tatkala itu tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang yang baru menyatakan beriman di hari itu. Ya sama, tidak bermanfaat tobat seseorang yang baru menyatakan tobat di saat itu, tidak bermanfaat. Ya, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa syirik. Kemudian juga diantara kesalahan sebagian orang tatkala menerjemahkan ayat ini, dikatakan di dalam ayat ini wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni ma duna dzalik. Sering diterjemahkan dengan apa-apa selain syirik. Allah mengampuni apa-apa selain syirik. Artinya dosa-dosa selain syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang pas, karena akan menimbulkan pemahaman yang bertentangan. Seperti misalnya istihza, perbuatan istihza, yaitu memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan bukan? Atau selain syirik? Selain syirik. Tapi kalau orang mati belum bertobat dari istihzanya, memperolok agamanya itu, maka diampuni nggak sama Allah? Tidak diampuni sama Allah. Tuh, bukan kesyirikan, tapi tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul la Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan ayat Allah, dengan ayatnya, dengan nama Rasulnya kalian memperolok, maka jangan kalian cari-cari uzur, sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya, ada perbuatan-perbuatan yang bukan syirik, tapi itu bisa menyebabkan pelakunya kufur. Dan kalau mati ya tentu dia nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar maduna dzalik adalah apa-apa yang di bawah kesyirikan levelnya. Ya, wa yaghfiru maduna dzalik, Allah mengampuni dosa-dosa apapun selama levelnya itu di bawah kesyirikan. Maksiat itu di bawah kesyirikan. Berzina, membunuh, mencuri, berdusta, nah itu di bawah kesyirikan levelnya. Nah, yang selevel dengan kesyirikan, nah itu sama seperti syirik, tidak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Liman yasha, bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla.
Ya, ini beberapa ta'liq, komentar, koreksi sebagian orang yang mungkin kurang pas ketika menerjemahkan ayat ini sehingga muncul pemahaman-pemahaman yang keliru. Ala kulli hal, kembali lagi kepada ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Hal tashmalu kulla syirki am annaha khassatun bisyirkil akbar? Apakah syirik dalam ayat ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu mencakup semua jenis kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar? Atau ayat ini yang tidak diampuni sama Allah itu hanya syirik besar saja? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ya, sebelumnya apa bedanya syirkul akbar sama syirkul asghar, syirik kecil dan syirik besar? Apa perbedaannya? Jangan nyebutin contohnya. Kalau contohnya ya wadih, jelas. Ya, syirik kecil bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik besar ya, banyak menyembelih untuk selain Allah. Ya, berdoa kepada selain Allah dan lain sebagainya, itu syirik akbar. Enggak, bedanya apa? Bukan contohnya, tapi perbedaannya. Hah? Besar sama kecil. Ya, iya sih. Mengeluarkan dari Islam. Nah, bedanya yang pertama, syirik akbar itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sedangkan syirik asghar tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, syirik akbar. Syirik akbar bisa menyebabkan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Adapun syirik asghar itu tidak sampai menyebabkan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, ya sama sih, konsekuensi dari yang nomor satu, yaitu diperangi, sedangkan yang kedua tidak diperangi, masih dimuamalai sebagai seorang yang muslim. Faminhum man qala tashmalu kulla syirkin walau kana asghar kal halif bi ghairillah. Pendapat pertama mengatakan syirik dalam ayat ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu mencakup semua syirik. Baik itu syirik akbar, syirik yang besar, ataupun syirik yang kecil seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta lebih mending bagiku daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur, meskipun itu jujur. Paham ya? Ya. Ini bukan berarti boleh ya bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, bukan berarti boleh, enggak. Tetap dua-duanya ini sama-sama enggak boleh. Baik yang bersumpah dengan nama Allah dusta ataupun bersumpah dengan nama selain Allah jujur, dua-duanya enggak boleh. Tapi kalau ditimbang, dikomparasikan, mana di antara dua hal ini yang lebih parah dosanya? Pertama atau kedua? Yang kedua. Kalau pertama jatuhnya maksiat, dusta. Tapi kalau yang kedua jatuhnya syirik, meskipun itu syirik asghar, syirik kecil. Syirik asghar itu jangan dianggap seperti dosa kecil ya. Jangan mentang-mentang ada embel-embel asghar, alah kan kecil gitu. Kene nek cerereng Madura. Jangan dianggap itu dosa kecil, enggak. Baik syirik besar ataupun syirik kecil itu sama-sama masuk al-kabair, masuk dosa besar juga. Cuman dia disebut kecil karena jika dibandingkan dengan yang akbar, ya jika dibandingkan dengan yang akbar. Tapi syirik kecil ini tetap dia dianggap sebagai dosa besar yang level dosanya itu di atas zina, di atas
minum khamr, di atas membunuh, di atas berdusta dan lain sebagainya. Syirik asghar. Ya, jadi jangan terkecoh dengan titelnya dia yang asghar, kecil gitu. Terus Anda anggap enteng gitu, tidak. Tapi ini pendapat pertama. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, baik itu syirik kecil ataupun syirik akbar. Wa minhum man qala innaha khassatun bisyirkil akbar fa huwa alladhi la yaghfiruhullah. Pendapat kedua mengatakan syirik yang tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar saja. Khusus syirik akbar dalam ayat ini itu tidak akan diampuni. Ya, wallahu a'lam. Saya lebih menguatkan pendapat yang pertama. Orang yang mati dengan membawa syirik asghar, dia tetap akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan tetap mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun azabnya ini tidak kekal abadi. Paham ya? Meskipun siksanya itu tidak kekal abadi. Beda dengan syirik akbar. Syirik akbar dia mendapatkan azab tapi sifatnya kekal abadi karena dia kafir. Paham nggak maksudnya jemaah? Ya, saya ulangi. Saya lebih menguatkan pendapat yang pertama yang mengatakan syirik yang tidak diampuni sama Allah itu adalah pendapat yang pertama yang mengatakan syirik akbar dan syirik asghar dua-duanya nggak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Cuman bedanya kalau orang mati membawa syirik asghar, dia nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, tetap disiksa, tetap diazab. Tapi azabnya itu tidak kekal selama-lamanya. Adapun yang mati dengan membawa syirik akbar, dia mendapatkan azab dan azabnya ini sifatnya apa? Kekal abadi. Ya. Tapi ala kulli hal ini khilaf, perbedaan pendapat yang nggak perlu ya terlalu terlalu diperselisihkan. Ya. Intinya mereka sama-sama sepakat syirik itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ikhtalafa kalamuh famarratan qala bil qaulil awal wa marratan qala bil qaulil tsani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau itu terkadang ucapannya berbeda antara satu kitab dengan kitab yang lain. Terkadang beliau berpendapat dengan pendapat yang pertama, dan di kitab yang lain beliau berpendapat dengan pendapat yang kedua. Syirik itu syirik yang tidak diampuni sama Allah, khusus syirik akbar saja. Ya, ini bisa jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meralat pendapat sebelumnya. Wallahu a'lam. Wa ala kulli hal yajibul hadaru minasyirki mutlaqan. Apapun pendapatnya, mau pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua, itu bukan hal yang kita fokuskan. Yang kita fokuskan adalah wajib bagi kita untuk waspada, berhati-hati dengan semua jenis kesyirikan. Mau itu syirik akbar ataupun syirik asghar, sama-sama kita jauhi semuanya. Li'annal umuma yahtamilu ay yakuna dakhilan fihi al-asghar. Karena memang kalau dilihat-lihat, ini makanya saya kuatkan pendapat yang pertama. Kalau dilihat-lihat konteks ayatnya, Anda baca ayatnya, apalagi dengan menggali maknanya secara bahasa Arab, dari segi bahasa Arab, Anda akan menguatkan pendapat yang pertama. Karena pendapat pertama ini konteksnya umum, tidak menyebutkan dia itu syirik akbar, khusus syirik akbar saja, tidak. Tapi konteksnya umum. Ya, perhatikan ayatnya ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan nakira fi siyaqin nafyi fa afada al-umum, fatufidul umum. Kalau ada suatu kalimat yang ditolak, ditiadakan, ya, ada suatu kalimat yang ditiadakan atau ada satu kata yaitu syirik, dia itu ditiadakan dalam sebuah kalimat,
maka itu memberikan pemahaman yang ditiadakan itu umum. Ya, maka itu umum. Tidak tidak dikecualikan syirik besar saja, tapi juga termasuk syirik kecil. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat syirik, menyekutukannya syai'a. Ya, syai'a enggak pakai alif lam, syai'an, bukan asyai'. Ya, bukan asyai'. Kalau enggak pakai alif lam itu berarti umum. Apapun itu sudah. Mau dia itu bentuknya batu atau bentuknya pohon, mau binatang, mau wali, mau dia itu kuburan, mau para nabi, orang-orang soleh, bentuknya umum, syai'an. Nah, kalimatnya datang dalam bentuk nafi, penafian, penolakan, la tusyriku bihi syai'an. Maka berarti menghasilkan keumuman. Yang menghasilkan umum, yang ditolak itu atau yang tidak boleh yang tidak boleh kita persekutukan Allah dengannya itu umum, mencakup apapun tanpa terkecuali. Nah, ini sama ya, ayyushraka bihi, ya, ayyushraka bihi isyrakan fahuwa nakiratun fi siyaqin nafi fatufidul umum. Baik. Kemudian kita lanjutkan ucapan muallif rahimahullah. Beliau mengatakan, wa arafta dinallah alladhi arsala bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwa wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihada. Kata beliau, kau juga mengetahui, ya, kau juga mengetahui bahwa agama Allah yang dengannya Allah utus para rasulnya sejak awal rasul sampai rasul yang terakhir, yaitu agama yang Allah tidak menerima agama apapun dari seseorang selain agama ini. Kalau kau sudah mengetahui agama yang dimaksud ini, maka kau juga akan mengetahui bahwa kebanyakan manusia tidak paham dengan agama ini, maksudnya Islam ini. Ya, kebanyakan manusia itu tidak paham dengan Islam itu sendiri. Yang dimaksud agama adalah wa huwa ibadatullahi wahdah. Agama maksudnya di sini adalah tauhid. Ya, kebanyakan manusia nggak tahu agama, maksudnya kebanyakan manusia tidak memahami tauhid dengan benar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa hadha huwal islam alladhi qala Allahu fi wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata beliau, Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepada rasul itu, ya, kami perintahkan kepada rasul itu untuk menyerukan kepada umatnya, untuk mengumandangkan kepada umatnya bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka wahai umatku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ini agama semua nabi dan rasul, Islam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam yang Allah tidak menerima agama lain dari seseorang kecuali Islam ini. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Innad dina indallahil Islam, atau dalam ayat ini, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Ya, sebaik apapun dia, ya, sebaik apapun dia, muamalahnya, akhlaknya sebaik apapun, tapi kalau bukan Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang nggak bisa diterima sama orang-orang liberal atau orang-orang yang rusak pemikirannya, yang beragama itu dengan mengandalkan hati, pakai perasaan. Agama baper. Masa Ustaz ada orang baik nemen, akhlak luar biasa, ya, tapi masa gara-gara dia itu
nggak memeluk Islam, terus di akhirat dia diazab sama Allah, masuk ke dalam neraka, disiksa sama Allah. Nggak adil dong Allah Subhanahu wa taala, gitu. Pakai perasaan dia. Maka dijawab, apa manfaatnya dia berakhlak sama manusia? Katanya kan akhlaknya baik tadi. Masya Allah, baik luar biasa, sama tonggoe baik, ambek keluargane baik, sama konco-koncoe baik. Apa manfaatnya dia baik sama manusia, tapi sama Allah apa? Kurang ajar. Apa manfaatnya? Allah yang memberikan dia rizki, Allah yang memberikan dia kehidupan, Allah yang memberikan dia segala yang dia butuhkan di dunia. Ternyata dia menyembah kepada selain Allah. Dia nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya? Meskipun sama manusia baik, luar biasa baiknya sama manusia, maka tidak ada manfaatnya. Maka jangan tertipu. Kalau ada orang kafir yang baik, orang kafir bangun masjid misalnya, tetap gak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadikan itu sebagai perbuatan yang bisa menyelamatkan dia di akhirat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada contoh orang kafir sebelumnya yang bahkan tidak ada satupun orang kafir yang beramal seperti orang kafir yang saya maksud ini. Siapa? Abu Thalib. Ayo, siapa orang kafir yang paling baik di zaman ini sekarang? Yang mungkin bangun masjid, yang mungkin ini pondok pesantren, ini bangun pondok, padahal kafir dia. Ada orang kafir yang paling baik di dunia ini, tetap lebih nggak bisa mengalahkan kebaikan Abu Thalib. Apa itu? Membela Nabi SAW, mengasuh Nabi SAW sejak kematian Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, diasuh oleh Abu Thalib, dibesarkan oleh Abu Thalib, dijaga, dibela, bahkan rela untuk nyawanya ini untuk membela Nabi SAW. Siapa orang kafir yang bisa mendapatkan seperti ini? Gak ada, sampai detik ini gak ada. Nabinya sudah gak ada kok. Punya kekerabatan dengan Nabi SAW, tetap itu tidak bisa menjadikannya masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syafaat Allah hanya sekedar meringankan siksanya saja. Yudha'u ala rijlihi, yudha'u ala rijlihi fayaghli minhu dimahu. Diletakkan kerikil di kakinya Abu Thalib yang menyebabkan otaknya itu mendidih. Ini siksa neraka yang paling VIP. Karena nggak ada orang lain selain Abu Thalib yang mendapatkan siksa seringan beliau. Seringan Abu Thalib. Seringan-ringannya siksa neraka adalah siksanya Abu Thalib. Kembali lagi kata beliau, kebanyakan orang tidak mengetahui Islam. Ai bimakna hadhil kalimah mimma taqaddama dzikru 'inda qaulil mu'allif rahimahullah fal ajab mimman yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah. Ini sama seperti ucapan penulis sebelumnya yang mengatakan beliau mengatakan sungguh ajaib, sungguh aneh ada orang yang mengaku Islam tapi tidak tahu tafsir, pemahaman arti makna dari kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, afadaka faidatain. Kalau kau mengetahui itu semua, kan kalau kita lihat sebelumnya ini wa idza arafta, apabila kau mengetahui, penulis ngomong gitu. Nah, apabila kau mengetahui, setelah itu semuanya kau mengetahuinya, maka kau akan mendapatkan dua faedah. Kau akan mendapatkan dua faedah. Faedah yang pertama, al-ula al-farahu bi fadlillahi wa rahmatihi. Faedah yang pertama adalah kau mendapatkan kegembiraan karena kau mendapatkan anugerah dari Allah dan kau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana ucapan Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, ma an'amallahu ni'matan ala 'abdin minal ibad a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Kata Sufyan bin Uyainah, Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang lebih besar daripada nikmat tatkala seorang hamba dijadikan paham oleh Allah tentang kalimat la ilaha illallah. Itu tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Antum dijadikan paham, ngerti la ilaha illallah, itu harta antum yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada Anda. Kalah semua harta-harta yang Anda miliki. Ya, maka kalau Anda tahu, kata beliau, kau akan mendapatkan dua faedah. Salah satunya kau akan gembira, Allah memberikan karunia-Nya kepadamu, Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu. Allah mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat dari Allah yang kalian dapatkan, maka dengan itu semua hendaklah bergembira, hendaklah senang. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta-harta mereka. Karunia Allah yang paling besar itu adalah tauhid. Orang dipahamkan dengan kalimat tauhid. Kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin. Yahsulu dzalika min wajhain. Tadi disebutkan mendapatkan faedah. Dari sisi mana mendapatkan faedah? Ada dua sisi. Sisi yang pertama, annallaha ta'ala fataha 'alaika hatta 'araftal ma'na as-sahiha li hadhil kalimatil 'azimah la ilaha illallah wa hadza fadlun 'azim minallahi wa rahmah. Yaitu sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membukakan hatimu, ya, hati Anda ini dibuka sehingga Anda mengetahui makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Maka ketika Anda dibuka hatinya, kemudian dipahamkan kalimat la ilaha illallah, ini kata beliau fadlun azim, karunia yang agung minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatnya, kasih sayangnya. Wal farahu bimithli hadza mimma amara Allah bihi. Dan tatkala Anda mendapatkan ini, Anda harusnya bergembira, karena bergembira itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergembira karena mengetahui, memahami kalimat la ilaha illallah, itu perintah dari Allah yang Allah sebutkan tadi dalam surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata perintah, hendaklah mereka bergembira karena mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat berupa pemahaman yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa farahul 'abdi bima an'ama Allahu 'alaihi minal ilmi wal ibadati minal umuril mahmudah. Kegembiraan seorang hamba tatkala dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu tentang tauhid. Kemudian nikmat berupa beribadah kepada Allah dengan tauhid. Ini merupakan perkara-perkara yang terpuji ketika orang bergembira dengan hal itu. Kama jaa fil hadithi, sebagaimana datang dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, lis-shaimi farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka atau beridul fitri. Karena idul fitri maknanya berbuka. Ya, farhatun 'inda fitri, dua maknanya, yaitu kegembiraan ketika buka puasa, ya, setiap hari maghrib buka puasa, seneng kan? Dan kedua, kegembiraan ketika buka puasa yang akbar. Kapan buka puasa yang akbar itu? Ya, Idul Fitri. Karena kalau buka puasa sehari-hari itu kan nggak besar, artinya ya cuman berapa jam, habis itu puasa lagi.
Apalagi kalau di daerah-daerah yang di Eropa itu kait buka wis berapa jam lagi sudah sahur lagi. Tapi kalau buka puasa yang akbar itu seharian, karena nggak boleh puasa, bahkan haram puasa di hari tersebut, karena memang itu harinya buka, harinya makan dan minum Idul Fitri itu. Tapi dia bergembira ketika berbuka dan beridul fitri, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan dia bergembira ketika nanti berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah. Maka kegembiraan yang modelnya kayak gini, gembira bisa beribadah kepada Allah di atas tauhid, itu adalah kegembiraan yang terpuji, kata beliau. Ini faedah yang pertama, yaitu Anda gembira karena diberi pemahaman yang benar tentang tauhid. Kegembiraan. Faedah yang kedua, wa afadaka aidan al khaufal azim. Faedah yang kedua, apabila Anda tahu tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu akan muncul perasaan khauf, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang azim, yang luar biasa. Kata Syekh Utsaimin, ay min an taqa'a fi mithli ma waqa'a fihi haula'i minal jahli bi ma'naha wal khataril 'azimi fi dzalik. Anda kalau tahu makna kalimat tauhid la ilaha illallah dengan benar, konsekuensinya apa, pembatal-pembatalnya apa, Anda ketika melihat ada orang yang berbuat syirik, pasti akan muncul dalam diri Anda itu takut kalau Anda berbuat seperti yang diperbuat sama dia. Lu ngeri, Pak. Anda kalau lihat TV itu orang-orang nyungsep di kuburan itu, takut kita orang. Ada muncul ketakutan, kekhawatiran. Tapi di satu sisi kita bergembira. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa pemahaman tauhid yang benar. Gembira kita. Tapi di satu sisi juga ada kekhawatiran, takut. Kalau nanti mungkin kena syubhat. Kalau nanti kena syubhat-syubhat dari orang-orang yang sampai menjadikan orang yang dulunya lurus di atas tauhid kemudian sama juga terjatuh ke dalam kesyirikan, waliyadzubillah. Makanya kita berdoa kepada Allah, minta ihdinas siratal mustaqim setiap kali sholat, supaya Allah menetapkan kita di atas jalan yang lurus ini, menghindarkan kita dari berbagai macam syubhat yang bisa menyimpangkan kita ke arah kanan atau ke arah kiri. Kita juga berdoa kepada Allah seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa innaka idza arafta annal insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisani wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahli wa qad yaquluha wa huwa yadhun annaha tuqarribuhu ila Allah. Ini pembahasan tentang masalah udzur bil jahl. Panjang ini pembahasannya dan anak kira nggak mungkin selesai, waktunya kurang 3 menit. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.